Nah jadi gue 3 bersaudara tuh kutuan. Yang satu cewek udah agak gede, panggil aja Sista. Nah yang satu cowok, si dia panggil aja Bang Dede for Dakjal. Orang kampung itu kalau anak-anaknya kutuan itu suka nyariin kutu terus dikumpulin, ntar dipites satu-satu, petek gitu. Nah dulu tuh kan kita kalau jajan ciki suka ada hadiahnya ya, ada tuh kayak gangsing gitu bisa dibuka. Nah abang gue kan psikopat ya, dikumpulin lah sama dia kutu-kutunya, terus dia buka gangsingnya, dimasukin ke gangsing, diputer katanya biar kutunya puyeng. Kerja apa kata gue mah ya, tidak berperikutuan mah. Tapi kan kutu juga jahat sih sama kita, jadi udah aneh lu. Gue gak akan nyebut dia psikopat kalau cuma gitu doang. Hari pernah kita lagi dicariin kutu kan, terus dia bilang, Bang dia mau pelihara kutu. Hah? Apalagi gebrakannya. Jadi kutu-kutu kita tuh yang abis di swiping itu dimasukin wadah lulur sama dia, dikasih gumpulan rambut katanya buat kutunya main. Abis itu dikekep udah, kata dia itu dipiara. Padahal mau miara kutu udah paling bagus di kepala ya, ada makanannya. Tiap hari dia liatin kutu-kutunya, wah lihat jadi pada kempes. Dia pikir malih kagak ada makanannya. Gue pikir aneh banget lu kayak gitu, gue aja kagak kayak gitu. Paling kalau gue nih kutu-kutunya nih gue kumpulin, terus gue simpen di pala Barbie. Wah Barbie gue kutuan gitu gue. Enggak gini. Gue pengen tahu rasanya nyari kutu, kan biasanya gue yang dicariin ya. Nah gue pengen nyariin kutu. Ya gitu, abis itu gue pites udah. Kalau abang gue tuh ngekep kutu di toples lulur berhari-hari cuy. Gue gak akan bilang dia psikopat kalau cuma gitu doang. Namanya psikopat, kutu-kutu lulur Citizen itu bisa-bisanya dijadiin senjata sama dia. Loh kok bisa? Jadi tiap anak-anak tetangga main, kalau kagak nurut sama dia, wah dia keluarin gumpulan kutu, merambut-rambutnya dikejar-kejar tuh anak. Wah kalau tangkap ditaruh ke rambutnya. GWS kata gue mah. Tapi sebagai bocil struggling kutuan is real cuy. Jadi kan kalau gue ngaji tuh pakai kerudung ya, nah gue sering banget garuk-garuk di kelas, heboh banget wah gitu kan. Ntar pas pulangnya selalu ya kerudung gue di bagian pala tuh ada banyak bekas garis merah gitulah, kayak darah kutu apa darah gue ya. Udah dipikir-pikir lah ada gor sih ya. Terus pernah gue garuk-garuk heboh banget, sok. Gue lihat di tiap sela-sela kuku gue ada kutu dong, gede kecil, ada yang dapat double, 2 jari dong yang kosong. Apa kutu gue sebanyak itu ya? Nah beranjak gede lah kita, seperti biasa orang paling bengis emang paling beruntung. Abang gue kan cowok ya, jadi sering dibotak, lama-lama kutunya hilang sendiri. Gue kutuan sampai SMP, wah udah kayak struggle dalam diam. Gue garuk-garuk dalam sopan, soalnya malu cuy. Nah gue tuh ada kagum ya sama teman gue nih, dia cantik, kulitnya putih, baik sama semua orang. Pokoknya buat gue dia tuh kagak pantes lah temenan sama gue. Nah terus gue tuh baris sama teman gue di belakang si cantik. Nah pas gitu kok ada yang familiar gitu ya, di kepalanya ada gumpelan isinya kutu semua coy, heboh banget. Kutu-kutunya kayak lagi norebang sekampung. Gue sampai merinding dan takjub. Lu kutu bisa-bisanya ada di kepala orang model begini, kurang ajar, nurunin banget wibawa lu kutu. Teman samping gue ngeliat juga, gue tatap-tatapan sama dia. Terus teman gue memberanikan diri kan, dia ngomong gini, di kepala kamu itu ada apanya, ada binatang. Si cantik langsung panik, terus ngeprok-ngeprok kepalanya, prok. Kutunya kan pada masuk ya ke kepala dia. Udah hilang katanya. Hah? Udah hilang kata lu? Udah hilang kata lu? Itu mah masuk ke rumah. Wah di situ gue mikir, apa temen gue kagak tahu kutu ya? Emang SMP gue sekota itu apa, masa dia sedong itu sih kagak tahu kalau itu kutu? Pas udah gede gue pikir kayaknya dia lagi berusaha sopan aja kali ya. Sebenarnya dalam perkutuan ini tuh yang kasihan tuh si Sista. Gue mah kan bocil ya, masih diwajarin aja. Kutuan juga kan, lah dia mah udah gede cuy, tambah malu kan makin gede tuh kalau kutuan. Pernah tuh dia di mejanya kan, dia tuh seru orangnya, jadi orang-orang seneng ke meja dia sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Nemu kutu gede, sama dia ditarik, serak, wah dapet nih, dan gue pites kata dia kan. Tapi teman-temannya kagak pergi-pergi dari mejanya, di situ terus ya Allah. Jadi kira-kira setengah jam tangan Sista membentuk sarangnya. Menurut gue dia udah paling muak lah kutuan lah kan. Suatu hari dia balik tuh, terus dia bilang gini, gue berhasil beli obat kutu. Wah mantep, dia mengalahkan malunya untuk membeli obat kutu. Ya sebenarnya tinggal bilang buat adenya aja nggak sih, kagak perlu malu ya. Tapi udahlah ya, yang penting kita punya obat kutu. Terus sama kita dipakai tuh kan, rambutnya dikekep anduk itu. Pas udah ditunggu lah, pas dibuka tuh kagak ada apa-apa kok di anduknya ya. Kudunya kan ada kutu sama telur-telurnya, kok beda dari lagu jingle dia. Ya gagal sih ini mah.
Tapi pas kita bawa beraktivitas ya, kok yang suka ngendep-ngendep di kepala gue udah kagak ada. Terus wah, kita pakai sisir kerep kan, gue nyebutnya tuh serit tuh, pakai serit kan. Hah, kagak ada apa-apa cuy, kutu kita hilang ini. Wah iya kayaknya. Tamatlah sudah Alkisah. Jadi berakhir sudah penderitaan gue soal kutu. Sampai udah tua begini juga gue udah bener-bener kagak ada kutunya. Gue udah hampir lupa rasanya berkutu gitu. Agak tahu sih kalau Sista ya, soalnya anak dia kutuan. Ntar dulu, videonya belum kelar. Gue baru sadar nih kalau bikin video panjang itu mantep guys. Tapi gimana, emang ceritanya udah berhenti di situ gitu. Udahlah ya, untuk nambah-nambahin durasi, gue ini jawab aja Q&A yang masih ada 1000-an lainnya itu. Tapi ini khusus pertanyaan di YouTube aja biar cepat. Nih kan kemarin gue bilang ya, gue nggak apa-apa dipanggil apa aja gitu. Terus ada yang komen gini, jadi boleh panggil nenek-nenek dong. Cucu, yang penting mah cucu sehat, bahagia. Dipanggil nenek-nenek juga nggak apa-apa. Yang penting mah jangan lupa makan sehat-sehat ya semuanya, cu. Ya udah, mana ini pertanyaannya? Yang ini aja nih, jadi @pat4n4j. Aku cek di IG, ada jeda waktu beberapa tahun antara postingan yang karyanya berwarna dengan gaya gambar sekarang. Di jeda waktu itu Di jeda waktu itu ngapain? Dan ada kejadian apa sampai berkarya kembali? Apa ya, gue tuh kalau hiatus, kalau nggak sakit ya kerja. Udah itu aja. Di antara kerja-kerja itu tuh gue kepikiran juga emang pengen bikin konten, cuman kagak sempet guys. Habis itu tuh mana ada AI lagi tuh. Pas awal-awal muncul AI ya, gue rada-rada parno. Bukan rada-rada ya, gue parno banget sampai gue nggak mau ngepost apa-apa di internet. Takutnya ntar di generate sama orang atau di data scrap tuh sama perusahaan-perusahaan AI lah, apalah itu. Pokoknya pikiran gue ribet lah ya. Lebih ke gue pengen tahu gimana nih ya cara kerja AI dulu. Gue pengen ngeliat situasi dulu orang-orang tuh pakai AI kayak gimana, terus nanti marketnya tuh akan siapa yang pakai ya. Pokoknya kayak gitu gue pengen tahu dulu dah. Nah, mantau hal itu tuh ya kagak bakal sebentar, itu tuh pasti lama banget kan. Jadi ya udah, gue hiatus aja. Gue pengen ngeliat keadaan dulu nih kayak gimana. Setuju nggak kalau sekarang tuh udah mulai kelihatan lah arahnya kemana gitu ya. Ya intinya gue kembali ngegambar karena sekarang tuh lebih secure aja sih, ngerasa lebih siap gitu. Dan gue pakai AI kok, gue nggak anti, cuman emang tipis-tipis gitu. Yang gitu-gitulah, bukan buat produk jadi. Lanjut pertanyaan kedua dari Khairi and Absen. Kok bisa keinget semua pengalaman kakak yang udah dulu-dulu banget? Rahasianya adalah menjadi overly sensitif. Kayaknya emosi gue tuh super duper intens selama hidup ini. Jadi perasaan-perasaan ketika gue malu berenang di udara, perasaan 2 bulan kagak punya teman, kagak ngobrol sama siapa, itu tuh gue masih inget gitu. Jadi apakah membuat animasi ini merupakan bentuk dari trauma dumping? Tidak tahu, iya kali ya. Sama BTW gue sering banget nulis, jadi gue masih inget lah tulisan. Pokoknya nih, lu kalau misalnya sering lupa sesuatu, lu tulis, ntar lu inget padahal lu nggak baca tulisannya. Sama yang terakhir yang ringan-ringan aja nih pertanyaan ini. Kenapa namanya Real Regi? Ada yang palsu kah dari aku hitam? Jadi awal-awal gue bikin IG tuh banyak akun-akun idol K-pop yang depannya tuh real gitu, kayak real PCY. Itu kayak lucu banget. Gue pengen jadi idol K-pop juga deh, namanya Real Regi. Padahal kagak ada yang peduli gue yang real apa yang fake. Nah udah ya, paling segitu aja. Ntar dilanjut di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.